Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali ya dengan Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah mesin cuci otomatis ya. Dia kendalanya itu saat kita start ya, start kita on, drain ataupun air pembuangan dia langsung keluar ya, gitu, langsung keluar. Gitu. Tapi sebelumnya silahkan di subscribe dulu yang belum subscribe ya, silahkan. Yang sudah mendukung silahkan, terima kasih juga ya untuk yang sudah mendukung. Dan seperti ini ya, untuk kasusnya seperti ini ya. Saat kita power ini ya, saat kita tekan power nih, saat kita tekan power ini ya, jadi saat kita tekan power ini, sebelum kita start ya, air drain ataupun pembuangan itu langsung keluar ya, langsung mengeluarkan air gitu kan, langsung membuang air, padahal sebelum kita start ya. Jadi baru on off aja gitu kan, baru on aja, jadi pembuangan sudah keluar, sudah membuang gitu. Itu permasalahannya biasanya di bagian modul ya, bagian modul ini sudah saya bongkar ya, sudah saya bongkar. Jadi saya awal perbaikan itu ya seperti ini. Biasanya saya prosesnya dari modul dulu, karena biasanya yang sering terjadi itu modulnya yang error ya. Nih, ini bekas saya bongkar ya. Ini bekas saya bongkar, dan ini nih komponennya itu yang seperti ini ya. Ini teriak ya, teriak komponennya. Transistor teriak ini seperti ini. Dia menempel di dalam bodi ya. Jadi tutupnya itu ada di sebelah situ ya. Nah, sebelah sini tutupnya. Ini sudah saya bongkar, saya bobok seperti ini dari bawah ya, supaya mempermudah pekerjaan gitu kan. Nah, setelah itu ya, setelah penggantian spare part ya, itu hasilnya masih seperti itu ya, masih nihil, tidak ada hasil ya. Lanjut, tahap berikutnya saya melakukan pengukuran tegangan ya. Saya melakukan pengukuran di bagian kabel yang menuju ke drain ya, kabelnya yang menuju ke motor drain saya ukur gitu kan. Saya buka-buka dulu soketnya ya, supaya jelas nanti untuk istilahnya memperjelaskannya seperti ini. Jadi untuk kabel drainnya, kabel drain itu ada di sini ya, nih. Nah, itu ada di situ. Saya ukur itu dia terhubung ke listrik ya. Di situ dia terhubung ke listrik, padahal itu sudah saya putus ya, kabelnya sudah saya putus, tapi masih terhubung ke listrik gitu kan. Masih ada tegangan 220 volt gitu kan. Padahal sudah saya putus. Seharusnya itu kan setelah saya putus itu tidak ada tegangannya itu kan, melainkan nol, tegangannya kosong. Nah, itu di situ saya curiga ya, di kabel-kabel ini saya curiga, dan akhirnya saya putus dari sini ya. Saya mencoba memutusnya dari sini, langsung dari kabelnya ini ya, ditakutkan ada yang konslet gitu ya, ada yang terhubung. Nah, di sini ini bekas saya putuskan ya, bekas saya gunting ini ya. Ini soket di sebelah sini ya, soketnya ya, kabel untuk drain gitu kan. Ini kabel hitam, ini kabel untuk drain tuh, sudah saya putus seperti ini ya. Nah, dan setelah saya ukur ya, pada saat setelah saya putus, saya ukur dia masih terhubung ke tegangan ya, tegangan 220 volt, padahal sudah saya putus gitu. Nah, disitulah saya curiga ya, padahal modul, menurut saya modul tidak maksudnya sudah, istilahnya sudah sehat gitu ya, sudah diperbaiki lah, tidak ada lagi kendala. Nah, akhirnya setelah saya mengukur kabel itu masih ada tegangan ya, saya curiga dari kabel itu ya. Nah, setelah itu saya urut ya kabelnya ya. Tahap yang keduanya itu saya urut kabelnya, kabel hitam itu. Nah, setelah saya urut seperti ini ya, saya membongkarnya seperti ini ya, karena saya curiga sekali dengan kabelnya. Nah, saya bongkar ya, saya buka pelapisannya ya, lapisan dari kabel-kabel ini ya.
Saya bongkar, ternyata dia ada yang korosi, bukan korosi ya, dia sedikit terbakar, akhirnya terhubung ke arus listrik gitu kan, ke kabel yang lain, ke kabel di sini, ke kabel kuning ya, ke kabel kuning ini. Itu dia terhubung seperti ini ya, yang mungkin dia karena terlalu panas ya, akhirnya konslet ya kan, meleleh, memuai konslet gitu kan, akhirnya ya dia terhubung, padahal sudah, nah seperti ini nih seperti ini nih, awalnya seperti ini, dia terhubung ke kabel yang lain gitu kan. Dilihat dari fisik dia tidak ada masalah ya, dilihat dari luar. Setelah saya bongkar kan, setelah saya ukur, ternyata ada konslet ya dari sini seperti ini, dan akhirnya saya bongkar semuanya gitu kan, saking saya penasarannya gitu kan, akhirnya saya bongkar semuanya tuh kabel gitu. Nah setelah saya bongkar kabelnya ya satu persatu ya, yang terutama khususnya ya kabel hitam ini ya, yang saya curigai. Kabel hitam ini kan seharusnya kan nggak ada tegangan ya, ini malah dia ada tegangan gitu kan, saat kita on kan ya powernya, dia langsung ada tegangan, seharusnya tidak ada gitu kan gitu. Akhirnya seperti ini ya, saya bongkar dan terlihat ada yang hangus ya, terhubung ke yang lain. Dari situ ya menurut saya inilah kendalanya. Oke, setelah itu setelah terdetek ya, setelah diketahui kendalanya, akhirnya saya pasang lagi, saya putuskan yang korosinya itu ya, saya buang dan saya sambung lagi seperti ini ya, saya sambung ulang seperti ini dan saya rapikan lagi untuk kabel-kabelnya. Nah setelah saya rapikan seperti ini ya, itu tidak ada konslet tegangan listrik ya, tidak ada itu kan. Nah saya rapikan dulu ya, ini sangat mencari kerusakan seperti ini sangat membingungkan, pusing sekali ini. Akhirnya saya bongkar seperti ini ya, bingung menjebak ya. Nah oke, saya rapikan, usahakan untuk solasinya yang tebal, dan kalau menggunakan solasi seperti ini harus dibakar ya, supaya istilahnya tidak membuka lagi, solasinya harus dibakar. Walaupun pakai solasi hitam tetap harus dibakar ya. Nah seperti ini supaya memperkuat rekatannya, walaupun istilahnya kena air sedikit demi sedikit, dia tidak akan lepas ya. Itu triknya ya. Itu pada saat saya mengukur, saya curiga dari kabel ini ya, makanya saya bongkar seperti ini. Awalnya saya bongkar modul ya, dan ternyata setelah modul beres dipasang masih nihil, masih seperti itu. Akhirnya saya ukur kabelnya. Nah saya mau rapikan dulu ya untuk kabel yang tadi saya putus di sebelah sini. Ini kabel drain ya, kabel hitam, kabel drain. Saya rapikan dulu. Dan pokoknya intinya ya, untuk kerusakan seperti ini ya, jadi saat kita on, pembuangan langsung ngebuang ya, air pada pembuangan dia langsung ngebuang. Itu kendalanya ada dua ya, yang saya ketahui itu kendalanya dua. Yang pertama itu dari modul ya, dari triak yang saya tunjukkan tadi. Yang kedua dari kabel-kabel ya, ada konslet. Itulah yang kedua, itu silahkan dicek aja ya. Tuh buat para penonton, silahkan dicek aja, sudah pastilah, sudah yakin tidak ada kendala lagi kalau seperti itu. Kalau sudah ditelusuri kabelnya ya, diurut saja kabelnya. Tuh. Oke, sekarang sudah dirapikan dan sekarang kita mencobanya ya. Tuh ini sudah rapi ya, tuh lihat ya. Ini sudah rapi juga sebelah sini ya. Dan sekarang kita mencoba untuk cuci dulu ya. Yang tadinya pada saat kita on kan ya,
pada saat kita on kan, sebelah sini ya on ya, powernya ya, belum kita setar itu drain langsung kebuka ya. Dan sekarang kita buktikan, coba hasilnya seperti apa ya. Hasilnya kita on kan dulu. Nah, sudah on, kita lihat drainnya terbuka apa tidak. Nah ya, sekarang drainnya dia tidak terbuka ya, tetap menutup air ya. Tuh lihat ya, diam saja ya, karena belum istilahnya belum mengeringkan ya, baru start aja. Yang awalnya langsung terbuka. Sekarang saya mau ngetes ini ya, mengetes bagian spinnya ya. Saya pause dulu dan saya off kan dulu ya. Saya mau ngetes bagian spin, apakah bagian spin sudah terbuka ya, bisa terbuka sendiri, drainnya berfungsi. Setelah saya perbaikan kabelnya, lihat, kita tunggu. Nah, sekarang dia bagian spinnya berfungsi ya. Dia terbuka, dia ini bagian mengeringkan ya. Seharusnya kan seperti ini. Tadi pada saat di on kan, dia langsung terbuka. Sekarang tidak terbuka lagi. Nah, sekarang bagian spin dia terbuka. Nih, di sini nih, di kabel ini nih, itu bekas saya bongkar tadi ya. Saking saya penasarannya ya, akhirnya saya putuskan kabel ini ya. Nanti saya rapikan lagi, saya solasi lagi ya untuk kabelnya. Seperti ini belum saya rapikan kabelnya karena untuk mencoba tadi mengurut jalurnya ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang putaran spinnya sudah normal kembali ya. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk perbaikannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan salam multi channel Serang Banten. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.